Halo semua, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas tentang sistem pendidikan di Cina. Mulai dari bagaimana sistem pendidikan yang dijalankan, kemudian bagaimana rekrutmen gurunya, penjaminan mutu pendidikannya, hingga prinsip-prinsip total quality management yang bisa diterapkan juga di Indonesia. Melalui video kami ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana Cina menjaga kualitas pendidikannya agar terus maju dan berdaya saing. Teman-teman, perkenalkan nama saya Debbie Sylvia Rinata dan ini rekan-rekan saya. Halo, nama saya Devi Lestari. Hai, perkenalkan nama saya Saul Napat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Litria Risa Erika. Yuk, simak video kami tentang sistem pendidikan di Cina. Nah, untuk memulai penjelasan tentang sistem pembelajaran di Cina, kita perlu memahami bahwa negara ini memiliki tradisi pendidikan yang panjang dan budaya belajar yang sangat kuat. Pemerintahan di Cina memandang pendidikan sebagai kunci utama kemajuan bangsa, sehingga sistemnya dirancang dengan sangat terstruktur, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Sistem pendidikan di Cina terdiri dari beberapa jenjang yang berkesinambungan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Pemerintahan menetapkan pendidikan dasar wajib selama 9 tahun yang mencakup 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah. Selama masa ini, siswa mendapatkan pendidikan gratis agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Setelah itu, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah yang terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama, sekolah menengah utama yang menekankan persiapan akademis menuju perguruan tinggi. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada pelatihan keterampilan kerja atau vokasional bagi siswa yang ingin langsung bekerja setelah lulus. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat universitas dan institut yang menawarkan program sarjana selama 4 tahun, magister 2-3 tahun, dan doktoral 3 tahun. Pendidikan tinggi di Cina juga sangat kompetitif dan berorientasi pada riset serta inovasi teknologi. Sistem pembelajaran di Cina terkenal dengan disiplin yang ketat dan standar akademik tinggi. Siswa diharapkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan memiliki etos kerja yang kuat. Ada beberapa ciri khasnya dalam pembelajaran di Cina. Yang pertama ada jam belajar yang panjang. Jadi siswa belajar dari pagi hingga sore dan seringkali masih memiliki tugas rumah untuk dikerjakan di malam hari. Hal ini bertujuan agar mereka benar-benar menguasai materi pembelajaran. Untuk yang kedua adalah penekanan pada disiplin. Jadi di sini siswa dibiasakan untuk disiplin dalam waktu, perilaku, dan tanggung jawab. Hal ini membentuk mental yang kuat dan daya juang tinggi. Yang ketiga, ujian masuk perguruan tinggi atau biasa yang disebut dengan Gaokao. Gaokao merupakan ujian nasional yang sangat menentukan masa depan siswa. Lebih dari 9 juta siswa mengikutinya setiap tahun, dan hasilnya menjadi penentu utama dalam penerimaan di universitas. Yang keempat, kegiatan sekolah teratur. Selain akademik, siswa juga rutin melakukan kegiatan seperti senam pagi dan kerja bakti, membersihkan sekolah untuk menumbuhkan kerjasama dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, penghormatan terhadap guru. Di Cina, budaya menghormati guru sangat dijunjung tinggi. Misalnya, siswa akan membungkuk sebagai tanda hormat ketika berpapasan dengan guru. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19, Cina semakin banyak mengintegrasikan teknologi dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan seperti AI, Big Data, dan platform pembelajaran digital untuk membantu proses pembelajaran dan juga mengajar menjadi lebih efisien dan interaktif. Sistem ini juga memungkinkan guru untuk memantau perkembangan siswa secara lebih akurat dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman, sistem pendidikan di Cina menunjukkan bagaimana disiplin, kerja keras, dan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang tinggi. Meskipun sistem ini sangat kompetitif dan menuntut, hasilnya terlihat dari kemajuan Cina dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di tingkat global. Sistem rekrutmen guru di Cina sangat ketat dan terstruktur untuk menjamin kualitas tenaga pendidik. Calon guru wajib memiliki minimal gelar sarjana 1
sesuai bidangnya, dan untuk jenjang menengah hingga universitas biasanya diperlukan gelar magister. Setelah lulus, mereka harus mengikuti ujian sertifikasi nasional yang mencakup tes tertulis serta wawancara dan praktik mengajar untuk menilai kompetensi akademik, pedagogi, komunikasi, dan etika profesi. Kemudian calon guru yang lulus memperoleh sertifikat kualitas nasional sebagai syarat melamar ke sekolah negeri maupun swasta. Profesi seleksi sekolah biasanya meliputi micro-teaching, wawancara, dan penilaian karakter, serta pengalaman. Setelah diterima, guru menjalani masa percobaan 1 tahun dengan pendampingan monitor dan wajib mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan guru berprestasi dapat memperoleh promosi menjadi guru senior atau pimpinan sekolah. Berdasarkan penelitian jurnal Bhinneka tahun 2025, sistem penjaminan mutu pendidikan di Cina memiliki karakteristik yang unik dan terstruktur secara komprehensif. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Cina memiliki 4 pilar utama yang saling terkait. Pertama, sistem terpusat, yaitu di bawah kendali Kementerian Pendidikan Cina yang menetapkan semua kebijakan nasional, standar kurikulum, dan sistem evaluasi untuk menjamin keseragaman mutu di seluruh wilayah. Kedua, kurikulum nasional yang ketat dan seragam berfokus pada penguasaan matematika, sains, bahasa Mandarin, serta pendidikan moral dan politik untuk membentuk karakter disiplin dan nasionalis. Ketiga, sistem evaluasi yang mengandalkan ujian Gaokao sebagai tolok ukur utama keberhasilan akademik dan kualitas sekolah, meskipun menuai kritik karena tekanan berlebihan pada siswa. Keempat, reformasi berkelanjutan, yaitu melalui penguatan pendidikan vokasi, penekanan pada pendidikan karakter, dan sistem evaluasi berlapis untuk menyeimbangkan standar nasional dengan kebutuhan abad ke-21. Sistem ini efektif menciptakan keseragaman mutu dan output akademik tinggi, namun perlu diimbangi dengan perhatian pada kreativitas dan kesejahteraan psikologis siswa. Bagi Indonesia, sistem Cina menawarkan pembelajaran berharga tentang pentingnya standarisasi dan akuntabilitas, namun perlu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan pendekatan yang lebih manusiawi. Nah teman-teman, kalau kita lihat, Cina itu punya sistem pendidikan yang sangat ketat dan teratur. Tapi menariknya, ada banyak hal dari sana yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Cina sebenarnya sejalan dengan prinsip total quality management, yaitu bagaimana mutu dijaga secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ada 4 hal utama yang bisa kita pelajari dan terapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Yang pertama adalah konsistensi standar mutu nasional. Di Cina, semua sekolah itu diatur oleh pemerintah pusat agar mutu pendidikannya merata. Nah, di Indonesia, kita bisa meniru semangat konsistensinya, tapi tetap memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Bukan seragam secara kaku, melainkan seragam dalam kualitas layanannya. Kemudian adalah pengawasan mutu sepanjang proses, bukan hanya hasil. Kalau di Cina, mutu diukur lewat ujian nasional. Kita bisa menambahkan evaluasi terus-menerus selama proses belajar, supaya guru dan siswa sama-sama berkembang, bukan cuma mengejar nilai ujian. Selanjutnya adalah evaluasi yang terbuka dan adil. Cina memang ketat lewat Gaokao, tapi kita bisa mengambil sisi positifnya, seperti penilaian yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Namun, tetap memperhatikan karakter dan kesejahteraan siswa, bukan hanya angka. Terakhir adalah budaya perbaikan berkelanjutan.
Sekolah-sekolah di Indonesia sebaiknya menumbuhkan budaya refleksi dan inovasi seperti forum guru atau quality circle untuk membahas perbaikan berkelanjutan setiap minggunya. Jadi, dari Total Quality Management atau TQM ala Cina, kita bisa belajar bahwa mutu pendidikan tidak cukup dijaga lewat aturan, tetapi harus menjadi budaya bersama, budaya belajar, perbaikan, dan bertumbuh. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sistem rekrutmen guru di Cina, itu memang sangat ketat dan terstruktur untuk menjaga kualitas tenaga pendidik. Calon guru wajib memiliki kualifikasi tinggi, menjalani ujian sertifikasi nasional, hingga masa percobaan dan pelatihan berkelanjutan sebelum diangkat penuh. Nah, kalau sistem seperti ini diterapkan di Indonesia, tentu bisa meningkatkan profesionalisme guru, asal disesuaikan dengan kondisi kita yang lebih beragam. Seleksi bisa tetap berbasis kompetensi dan etika profesi, tapi juga harus memberikan ruang pembinaan bagi calon guru di daerah yang mungkin belum punya akses setara. Jadi, prinsip yang ketat dan berjenjang dari Cina bisa kita adopsi, tapi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis, sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia. Jadi, itulah gambaran sistem pendidikan di Cina yang bisa kita jadikan cermin untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Semoga pembahasan ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, bagaimana dari sistem pendidikan Cina yang paling bisa diterapkan di Indonesia?